似乎有些变化。你身上这可不是寻常龙鳞，这龙皇骨甲可是好东西，厉害！天妖魁联手，3人解救天尊。可否助我一臂之力？这雷池深处的生物，其能够直接的吸收，他们有雷霆之力。要彻底炼化龙皇本源。Halo kalian semua yang rendah hati dan juga tidak sombong, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-147. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan mencoba untuk menyelamatkan Xian keluar dari kristal naga Phoenix. Tetapi dalam proses tersebut tiba-tiba saja pihak dari Pulau Naga Utara, Barat dan juga Selatan muncul untuk menyerang mereka, yaitu untuk merebut Xian. Dan penetua Zuli dan juga penetua Chizhou, mereka berdua pun mencoba untuk melawan para anggota Pulau Naga itu, memberikan waktu kepada Shoyan. Tetapi sayangnya karena jumlah mereka yang kalah membuat mereka kesulitan untuk menahan para anggota pulau lainnya, yang singkatnya membuat mereka bisa datang ke tempatnya Shoyan. Untungnya di saat itu Shoyan telah berhasil mengeluarkan Xian dari kristal naga Phoenix, yang di sana juga Xian mengeluarkan aura kekuatan dari Kaisar Naga Phoenix. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan kebangkitan kekuatan Xian yang seketika pun membuat orang di sana kaget dengan kekuatannya Xian. Dan juga menghentikan seluruh pertarungan yang berada di Pulau Naga, termasuk pertarungan yang jauh di tempat dari penetua Zuli. Semua orang yang berada di sana, termasuk para anggota dari 3 pulau yang sebelumnya menyerang mereka, menyadari kebangkitan dari kekuatan Kaisar Naganya Xian. Mereka pun langsung menghentikan pertarungan dan memberikan hormat kepada Xian. Dan setelah itu Xian juga melihat kondisinya Shoyan yang berada di kondisi yang sangat lemah karena telah menolongnya, dan di sana Xian menyerahkan setetes esensi dari Phoenix naganya kepada Shoyan sebagai balas budi untuk Shoyan. Dan juga Shoyan meminta kepada Heiking untuk membawa Shoyan ke tempat peristirahatan. Dan setelah itu pun Xian pergi ke lokasi dari pertempuran mereka, yang di sana Xian langsung mengerahkan tekanannya kepada semua orang di sana. Mengancam kepada 3 pulau naga bahwasanya 3 pulau naga yang dipimpin oleh raja mereka masing-masing nantinya Xian akan datang menemui mereka untuk mengambil kembali keturunan kekuatan dari Kaisar Naga yang dimiliki oleh 3 raja pulau. Mang Yan yang melihat kekuatannya Xian menyadari kalau mereka tidak akan bisa untuk melawan Xian dan sudah menjadi pertanda kekalahan dalam pertarungan ini. Para anggota dari 3 pulau naga pun langsung memutuskan untuk mundur dalam pertarungan dengan mereka pergi meninggalkan pulaunya Xian. Singkat cerita, setelah semua masalahnya beres, diperlihatkan Shoyan yang terbangun dari tidurnya dengan kondisi panik karena mengira situasi yang masih kacau, dan di sana langsung ditenangkan oleh Heiking dan juga penetua Zuli. Shoyan bertanya kepada mereka berdua bagaimana situasi dari Xian sekarang. Mereka berdua menjelaskan kalau Xian sekarang baik-baik saja, tetapi Xian sekarang melakukan retreat untuk menyeimbangkan kekuatannya karena kekuatan dari Phoenix naganya yang masih belum seimbang. Mendengar hal itu membuat Shoyan merasa tenang, tetapi di saat itu Shoyan merasakan adanya perubahan berbeda pada tubuhnya, seperti tubuhnya ini dilindungi oleh kekuatan naga. 你身上这可不是寻常龙鳞，
这龙皇骨甲可是好东西。 Pun mereka menjelaskan kalau kekuatan naga itu merupakan pemberian dari Xian sebelumnya, yaitu melalui esensi kekuatannya, yang dimana membuat tubuhnya Shoyan membangkitkan kekuatan Amor Naga Taisu yang merupakan kekuatan kuno dari klan naga mereka. Dan di sana mereka juga bisa melihat kalau kekuatan Amor Naga yang dimiliki oleh Shoyan memiliki tingkatan yang tertinggi, yang menandakan kalau ini merupakan keberuntungan bagi Shoyan. Dan mereka menganggap dengan Shoyan memiliki kekuatan seperti ini, maka aula jiwa akan semakin sulit untuk bisa melukai Shoyan. Tetapi karena Shoyan yang masih ingin bertemu dengan Xian, Penetua Zuli menjawab kemungkinan Shoyan masih belum bisa untuk bertemu dengan Xian dan entah kapan Xian akan keluar dari retreatnya. Dan juga secara bersamaan Qilin masih melakukan retreatnya di ruangan naga mereka yang masih menyimbangkan kekuatan dari ular berkepala 9-nya. Dan di sini Penetua Zuli menyarankan kepada Shoyan untuk menetap lebih lama lagi di pulau naga mereka. Shoyan memahaminya dan setuju dengan Penetua Zuli. Setelah itu juga diperlihatkan dengan Shoyan mengeluarkan 3000 apinya, dan di sana Shoyan memberitahu kalau ia telah menepati janji dengan 3000 api kalau ia akan mengantarkan 3000 api ke tempat pulau naga. Tetapi 3000 api melihat pulau naga sekarang berbeda dengan apa yang ia harapkan, apalagi ia tidak bisa bertemu dengan tuan lamanya. Jadinya pun 3000 naga akan memutuskan untuk tetap ikut bersama dengan Shoyan. Dan setelah itu pun 3000 api masuk kembali ke tubuhnya Shoyan. Setelah itu pun Shoyan diantarkan oleh Heching ke tempat dari kolam guntur yang akan digunakan oleh Shoyan untuk memperbaiki bonekanya yang telah rusak sebelumnya. Heching juga memperingatkan kepada Shoyan kolam guntur ini tidak stabil dan Shoyan diminta untuk berhati-hati. Dan Heching akan menunggu Shoyan di luar karena saking berbahayanya kolam guntur ini. Shoyan memahaminya dan lalu pun Shoyan pergi sendirian memasuki kolam guntur. Di sana Shoyan mengeluarkan boneka pelindungnya yang tidak hanya boneka Dozunya Shoyan, tetapi juga ke-10 boneka yang Shoyan dapatkan sebelumnya di reruntuhan Doseng. 不仅有一些妖怪， Yang di sana Shoyan melihat kekuatan guntur di kolam guntur ini memiliki manfaat yang sesuai dengan perkiraannya dapat memperbaiki bonekanya Shoyan, membuat Shoyan merasakan kalau bonekanya secara perlahan mulai diperbaiki. Tetapi di sini Shoyan juga ingin menggunakan manfaat dari kolam guntur ini untuk melakukan peningkatan kekuatan menggunakan apinya, yaitu menyerap esensi petir di sana. Singkat cerita, pelatihan Shoyan di kolam guntur telah berlangsung dengan sangat lama yang pada akhirnya Shoyan pun mendapatkan peningkatan kekuatan. Yang sebenarnya masih belum jelas apakah di sini Shoyan telah mencapai Dozun bintang 5 ataupun belum, tetapi Shoyan mengatakan kalau kekuatannya sekarang akan masuk ke tahapan lanjut Dozun bintang 5. Dan di sana juga Shoyan bisa melihat ke-11 bonekanya yang telah mencapai tahapan perbaikan, dengan boneka Dozunnya Shoyan mencapai Dozun bintang 5, sedangkan untuk ke-10 boneka lainnya telah naik tingkatan ke tingkatan Tian ataupun setara dengan ranah Dozun. Hal ini pun membuat Shoyan merasa sangat puas. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Shoyan merasakan adanya kekuatan fluktuasi yang meludak di dalam kolam guntur ini, membuat Shoyan pun seketika menjadi waspada. Dan benar saja setelah itu adanya ular petir yang keluar dari kolam guntur bersama dengan seorang kakek tua, yang kakek tua itu tampaknya yang memancing ular guntur tersebut. Shoyan pun menjadi panik dan langsung mencoba untuk kabur dari kejaran mereka, yang singkatnya Shoyan bisa melarikan diri dengan terbang di atas udara. 那些漆黑里， Dan di sana juga Shoyan bisa melihat keganasan dari ular guntur yang mengejar kakek itu dengan mencoba untuk menyerang kakek guntur. Dan di sana juga si kakek itu meminta bantuan kepada Shoyan untuk menolong dirinya dari kejaran ular tersebut. Shoyan yang mendengar itu tentu saja tidak mau karena akan berbahaya bagi dirinya. Tetapi kakek itu tiba-tiba saja malah terbang ke arah Shoyan, yang membuat Shoyan pun juga ikut dikejar lagi oleh ular guntur tersebut, yang pada akhirnya si kakek itu kabur dari sana dengan kecepatan yang tinggi, membuat Shoyan pun menjadi kesal karena kakek itu yang menggunakan dirinya sebagai pancingan ular. Yang singkatnya Shoyan pun pada
pada akhirnya bisa selamat dari ular guntur itu. Yang lalu Shoyan pun bersirahat di pinggir dari kolam guntur yang tiba-tiba saja kakek sebelumnya datang lagi ke tempat Shoyan. Di sana kakek itu cukup kaget dengan Shoyan yang berani pergi ke kolam guntur yang padahal kolam guntur sangat berbahaya. Shoyan masih waspada dengan kakek ini karena Shoyan menduga kalau kakek ini kemungkinan kekuatannya setara dengan gurunya, dan di sana kakek itu menjelaskan kepada Shoyan bahwasanya di dalam kolam guntur adanya esensi kekuatan guntur yang dapat diserap oleh tubuh mereka dan akan memberikan keuntungan bagi mereka jika mereka bisa mengolahnya. 能够直接的吸收，他们由雷霆之力，我二人联手进入深之末，我看这速度不错。 Kakek itu mengajak kepada Shoyan untuk mencoba masuk ke dalam kolam guntur mendapatkan keberuntungan di sana. Shoyan langsung menolak permintaan dari kakek itu karena Shoyan menganggap kolam guntur terlalu berbahaya bagi dirinya. Jika Shoyan tidak waspada, tubuhnya Shoyan malah akan hangus terbakar akibat sambaran guntur yang kuat. Kakek itu tidak memaksa kepada Shoyan dan juga kakek itu memperkenalkan kepada Shoyan dengan nama marga keluarganya yang disebut sebagai nama keluarga Mang. Shoyan dengan kebingungan menjawab kalau dirinya terasa asing dengan marga keluarga Mang ini, membuat kakek itu pun merasa kecewa karena menganggap Shoyan sebagai generasi muda yang tidak tahu apa-apa. Dan setelah itu kakek tersebut pergi meninggalkan Shoyan. Tak lama kemudian adanya Heching datang ke tempatnya Shoyan karena ia sebelumnya merasakan adanya aura berbahaya dari kolam guntur. Shoyan menjelaskan tanpa memberitahu pertemuannya dengan kakek sebelumnya, dengan Shoyan beralasan kalau sebelumnya hanyalah masalah kecil saja, dan Shoyan pun mengajak kepada Heching untuk pergi meninggalkan tempat ini. Heching setuju, lalu pun mereka pergi dari sana. Dan setelah itu kakek sebelumnya muncul lagi di sana, dan kakek itu juga telah melihat Shoyan yang memiliki hubungan dengan Heching, membuat kakek itu merasa kebingungan bagaimana bisa Shoyan memiliki hubungan dengan klan naga kuno. Dan juga kakek Mang ini sebelumnya telah mendengar namanya Shoyan dari Heching yang memanggil Shoyan sebelumnya, membuat kakek Mang ini merasa familiar dengan nama Shoyan. Kalian seharusnya sudah tahu kalau kakek Mang ini adalah Mang Tianqi, yaitu pendiri dari Akademi Jiangnan. Dan setelah itu pun kita berpindah dengan Shoyan yang telah kembali bertemu dengan penetua Zuli, yang di sana juga Shoyan bertemu dengan Qilin yang telah selesai melakukan retreatnya. Shoyan di sana dibuat kaget dengan Qilin yang sekarang telah berada di ranah Dozun bintang 6. Qilin menjelaskan kalau ini berkat kekuatan dari ruangan retreat naga yang dimiliki oleh penetua Zuli. Shoyan berterima kasih atas bantuan dari penetua Zuli yang dapat memberikan peningkatan kekuatan kepada Qilin. Tetapi penetua Zuli menjawab peningkatan Qilin merupakan usaha Qilin sendiri. Dirinya hanya memberikan fasilitas kepada Qilin saja. Tetapi di sini penetua Zuli juga sedikit menyayangkan dengan sekarang Xian yang masih belum bisa diganggu karena ia yang masih fokus untuk menyimbangkan kekuatan naga Phoenix-nya yang masih belum diketahui kapan Xian akan bisa terbangun. Shoyan memahaminya dan juga Shoyan tidak memaksakan diri untuk menunggu Xian bangun. Tetapi Shoyan juga tidak bisa berlama-lama lagi di Pulau Naga karena Shoyan ingin kembali ke Pavilion Bintang Jatuh, takut gurunya akan mengkhawatirkan dirinya. Penetua Zuli memahaminya dan di sana juga penetua Zuli memberikan hadiah kepada Shoyan berupa slip giok, yang dimana slip giok ini akan bisa mengantarkan Shoyan ke Pulau Naga jika Shoyan mau, yaitu dengan menghancurkan slip giok ini yang nantinya akan membuka jalan bagi Shoyan untuk pergi ke Pulau Naga mereka. Shoyan berterima kasih dengan hadiah itu, lalu Shoyan pun pergi dari sana. Singkatnya, Shoyan pun telah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh dan bertemu kembali dengan gurunya. Di sana juga Shoyan memberitahu peningkatan yang telah ia raih dalam petualangan ini, yaitu dengan berhasil mencapai ranah Dozun bintang 5. Jadi di sini sudah jelas kalau Shoyan telah berada di ranah Dozun bintang 5, dan di sana guru Yellow ternyata ingin memberikan sesuatu kepada Shoyan. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shoyan yang bertemu dengan Guru Yellow, yang di sini Guru Yellow memberikan undangan kepada Shoyan untuk menghadiri acara di klan Go. Dan di sini Guru Yellow memberikan Shoyan kesempatan ini karena Guru Yellow mengetahui hubungan Shoyan dan juga Sun Er. Yang hal ini juga membuat Shoyan merasa senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Sun Er. Dan setelah itu juga kita diperlihatkan dengan Yi Xian, yang di sini Yi Xian rambutnya berubah menjadi hitam.
yang setelah Yixian berhasil memadatkan tubuh racunnya, membuat rambutnya Yixian menjadi hitam seperti ini. Dan menurut kalian, lebih bagus Yixian rambut hitam atau rambut putih cuy? Sedangkan di klan Gu kita diperlihatkan dengan Sun Er yang berhadapan dengan para penatua klan Gu, yang di sini juga Sun Er merupakan penerus dari klan Gu yang memiliki kualitas tinggi karena Sun Er memiliki potensi yang sangat besar untuk menerobos ke ranah Dodi nantinya. Dan singkatnya, Xiaoyan telah sampai di tempat dari klan Gu, tetapi di saat itu Xiaoyan malah berhadapan dengan masalah lagi dengan Lin Kuang, yang karena sikap sombongnya Lin Kuang menganggap remeh Xiaoyan, menganggap Xiaoyan tidak pantas untuk datang ke klan Gu mereka, yang rasa tidak senang itu membuat mereka akan melakukan pertarungan, tetapi sebenarnya nanti akan dihentikan oleh anggota lainnya dari klan Gu. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan Mimin memiliki pesan kepada kalian untuk selalu bersikap rendah hati dan juga tidak sombong, karena jika kalian rendah hati, kalian akan menemukan jalan yang lurus. Dan sebagai penutup juga, Mimin ingin mengingatkan kalau cerita yang Mimin sampaikan merupakan cerita dongeng fiksi yang tak nyata, yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja dan tidak untuk menyinggung keimanan kita. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 似乎有些变化。你身上这可不是寻常。龙鳞，这龙皇骨甲可是好东西，厉害！